Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-26 dari Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang hafalannya sudah, terjemahannya sudah, yaitu hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Waktu itu Nabi Islam itu ada di Khaybar, Madinah ke utara, untuk penaklukan Yahudi karena gangguannya keras dan jelas. Khaybar markas berkumpul terakhir Yahudi ketika kelompok Yahudi demi kelompok mereka berkhianat di versi satu persatu. Sejak Qainuqa, menyusul Bani Nadir, menyusul Bani Quraidah, dan semisalnya terakhir di Khaybar. Abu Hurairah dikala itu datang dari daerahnya di Yaman sana bersama budaknya di tengah jalan pisah. Ketika sampai di Madinah, Abu Hurairah bisa ketemu Nabi duluan, baru budaknya menyusul. Abu Hurairah mengatakan dia sekarang merdeka, karena fadilah memerdekakan budak itu besar, yaitu akan dibebaskan dari neraka seukuran dia membebaskan budak. Bila membebaskannya total, ya dibebaskan dari neraka total. Tentunya ketika dia seorang Islam, akidahnya bertauhid, amalnya sunnah, ikhlas, maka dengan sebab memerdekakan budak fadilahnya besar. Bila kita menginginkan fadilah yang seperti itu sementara kita tidak bisa, ya kita berghibah saja. Saya pingin seperti itu, gimana ya caranya? Ketika nggak bisa, katakan saja andai, yaitu andai saya punya semisal dia, saya akan berbuat semisal dia. Mengerjakannya belum, tetapi fadilahnya disusulkannya. Ini peluang besar ketika Allah memberi keadaan berbeda-beda, asalkan tahu ilmunya, maka semuanya diberi solusi dan bisa menggapai puncak sukses apapun kondisinya. Makanya ilmu itu penting, karena sebagai hudan petunjuk, Allah akan memberikan makhrajan, jalan keluar. Terjemah global dari hadis ini ialah setiap ruas-ruas badan manusia, orang per orang harus mensodakoi ruas-ruas tubuhnya, dan itu dikerjakan setiap hari ditandai matahari terbit. Ketika sedekah itu punya semuanya, ya ia lengkapi. Bila tidak punya, ada solusi, yaitu amalan sosial, nanti akan dinilai sedekah. Misalnya bersikap adil di antara dua orang yang bermasalah, menolong orang pada kendaraan dengan mengangkutkannya, ikut membantu dia naik di atas kendaraan atau mengangkatkan barangnya di atas kendaraannya. Orangnya belum naik, dibantu naik. Orangnya sudah naik, barangnya dibantu untuk dinaikkan. Bila nggak ada yang seperti itu, ya kalimat thayyibah itu juga sedekah. Ketika duduk nggak ada kegiatan, lesannya saja yang bergerak-gerak. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat tahlil lengkap, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali itu dianggap
memerdekakan budak 100 kali 10 budak. Ketika itu solusinya ada, fadilahnya besar, dengan zikir menenteramkan jiwa. Semuanya itu ada solusi, tinggal kita tahu apa ndak, mau apa ndak. Maka tahulah dan maulah, dan minta pada Allah. Demikian juga langkah-langkah kaki yang orang langkahkan kakinya ke masjid, termasuk juga ke majelis ilmu, itu juga termasuk sedekah. Karena man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu bi thariqan ila al-jannah. Siapa keluar rumah menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, dimudahkan jalannya menuju ke surga. Soal solusi kan itu. Termasuk juga ketika di jalan menemukan kotoran, ia singkirkan kayu, batu, becek, licin, berdebu, benda-benda jatuh yang nanti khawatir mengganggu orang, ia berpotensi menyingkirkannya. Itu pun juga masuk kategori sedekah. Luas kalau begitu. Rawahu Bukhari wa Muslim, itu terjemah globalnya. Perincian faidah secara global juga bahwasanya manusia supaya menetapkan program jangka pendek. Berapa lama program jangka pendek itu? Sehari semalam. Berapa? Sehari semalam. Karena panjang itu dari pendek, ketika pendek sudah dikerjakan berulang-ulang, lama-lama panjang. Program jangka panjang adalah mati husnul khotimah. Ditanya di alam kubur bisa menjawab, dikatakan 6 solehan, silahkan tidur yang pulas. Di padang mahsyar dibangkitkan, dapat pakaian, payung, minuman, kendaraan. Ketika meniti jembatan selamat, surga terbuka pintunya, dia diizinkan masuk, mendapatkan syafaat. Itu namanya program jangka panjang. Untuk program jangka pendeknya adalah menyelesaikan tugas dengan purna setiap hari. Maka berpikirlah umur yang paling panjang itu hanya sehari. Makanya tuntaskan dengan nilai maksimal. Hari kedua itu mengulang, hari ketiga mengulang. Fungsinya sudah punya pengalaman, akhirnya supaya tambah mutu. Hari pertama berapa nilainya, besok ditambah mutunya, sehingga ketika mati berada pada puncak sempurna. Maka itu namanya program jangka pendek. Hari kedua ketika itu hanya mengulang. Bila hari pertama sukses, nanti hari kedua diharapkan bisa lebih meningkat. Itu pelajaran pertama supaya orang menetapkan program jangka pendek. Nanti akan berkumpul program jangka panjang, dan sudah kita sampaikan seperti apa program jangka panjang. Lalu pelajaran berikutnya, orang hidup itu butuh bekal. Orang hidup itu butuh apa? Bekal. Untuk akhirat bekal yang paling utama takwa. Wa tazawwatu fa inna khairaz zati takwa. Carilah bekal yang paling bagus apa? Takwaan. Makanya harus cari ilmu sehingga tahu jalan surga dikerjakan penuh harap, tahu jalan neraka ditinggal dengan penuh waspada, salah segera bertobat. Untuk sehari-hari agar kita bisa berkarya juga butuh bekal. Bekalnya apa? Bekalnya ya harus sedekah. Setiap hari itu harus sedekah. Kenapa? Itu bekal. Ibaratnya sarapan supaya
tersedia tenaga sehingga ketika berkarya mampu. Tersedia tenaga ketika berkarya mampu. Sebab kalau nggak tersedia bekal mau berkarya nggak mampu, berarti mampus. Alhamdulillah. Kita harus ada bekal setiap pagi. Apa bekalnya? Harus mengeluarkan sedekah. Duh. Yang namanya mencari bekal semisal sarapan itu kan ada pemasukan, sedekah itu kan pengeluaran. Maka jawabnya beri pengeluaran sehingga dimudahkan pemasukan. Karena Allah menyebutkan innallaha fi aunil abdi makan abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba selagi si hamba mau nulung pada saudaranya. Kalau butuh wasilah ya nulung dhisik. Ya Allah saya butuh ini itu. Bila sudah kemudian tempuh wasilah. Karena Allah memberikan janji akan nolong kepada hambanya selagi hamba nolong pada saudaranya. Makanya pertama mengadu pada Allah, ya Allah saya butuh ini itu. Kalau diwasilai, bertawakal, jadi wakil. Karena pemberian Allah itu ada yang dilewatkan proyek. Jadi wakil berarti kerjakan proyek. Apa proyeknya? Tolong hamba-hamba Allah. Tolong hamba-hamba Allah. Sehingga nanti kita akan ditolong. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Tolonglah orang lain. Nanti akan ditolong. Itu sebagai bekal kita setiap hari. Kemudian yang bisa kita tolongkan kepada orang itu banyak. Masa sebagian tonggoni beri bisa, dan itu tidak mengurangi harta. Atau bila puasa nggak masak, ya tetangganya repot apa nyapu, bantu nyapu. Biasanya pagi-pagi nyapu gitu ya, bantu nyapu. Ketika berdebu, bantu untuk disirami. Ya kan bisa. Tonggone nyapu, sini nyapu, di sini dipercepat supaya nanti bisa membantu kepada tetangganya. Itu kan juga sedekah. Nanti akan dimudahkan insyaallah. Tetangganya mau berangkat kemana, butuh menata pembekalannya, butuh menaikkan barang-barang di atas kendaraan, banyak. Dipegangi kendaraannya, dibukakan pintu kendaraannya sekiranya memang berpintu, dibantu ikut mengusung barang-barangnya dari rumah ke kendaraannya, kan bisa. Atau jalannya gitu kotor disapu supaya orang lewat nanti nyaman dan aman, berdebu disiram dulu, becek ditaburi pasir supaya tidak licin, tidak ngotori dan macam-macam. Kan banyak kan kegiatan itu. Termasuk ketika nggak ada kegiatan, memperbanyak zikir. Itu juga sedekah, mendoakan saudaranya. Ya Allah, saya membantu orang kok nggak ada yang bisa ya perbantukan. Ya sudahlah, saya doakan. Ya Allah, saudara-saudaraku yang sakit sembuhkanlah. Beri ketabahan, kesabaran. Saudaraku yang sedang terlilit hutang, tolong bayarilah hutang-hutang mereka. Saudaraku yang sedang bekerja, beri mereka pahala, rezeki yang halal. Itu kan bisa kan yang seperti itu mengerjakannya. Itu juga termasuk urusan sosial. Itu tadi tentukan program jangka pendek. Pagi berangkat dengan
sarapan, makanya nolong orang lain dulu, sehingga kita nanti akan dimudahkan. Tentunya untuk pribadi sudah zikir pagi, diantaranya dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur. Termasuk sarapan pagi dengan Allahumma inna sekala iman wa nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, minta ilmu, rezeki, amal yang diterima. Yang seperti itu wajib dikerjakan setiap hari. Kenapa? Sebagai program jangka pendek. Dan berpikirlah, hidup itu salat itu hanya sehari saja, maka tuntaskan. Maka dikatakan, hadisnya jelas, kullu sulama, setiap ruas badan. Minan nasi, dari manusia, alaihi, wajib kepada dia, sodakon sodakoh, kulla, itu kulla ya. Kula yamin, setiap hari, berarti tiap hari itu harus ada. Ditandai tatrufi syamsu, matahari terbit. Terus ada program sodakoh. Sodakoh uang, monggo. Sodakoh makanan, monggo. Selain sodakoh ngurusi keluarganya, karena kita punya hubungan pribadi dan sosial, beri hak mereka semuanya, karena perintah Nabi SAW, wa'ati kulati hakin hakoh, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Hak keluarga yang ditanggung, hak tetangga, hak kerabat, hak manusia, itu setiap hari. Makanya kita itu punya hubungan kepada keluarga pribadi dan lingkungan. Makhluk pribadi juga makhluk sosial. Beri sedekah kepada mereka. Dan sedekah seperti itu butuhnya, kita butuh sarapan setiap pagi. Kalau tanam tanaman butuh air setiap saat, makanya jatah sehari semalam habis, pasok lagi, sehingga tanaman subur, badan kita juga subur. Ruas-ruas badan kita dengan kita sirami sedekah nanti akan subur, sehingga nanti mudah beramal soleh, mudah diterima, memberi maslahat pada lingkungan. Allah akan menolong, dan semuanya dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti maslahatnya besar. Di balik itu sedekah juga akan menggugurkan dosa, bagaikan air memadamkan api, dan kenyataannya orang itu bisa dosa setiap hari. Karena pesan Nabi SAW, kullu bani Adam khata', anak Adam itu banyak berbuat salah. Makanya perbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah nanti akan menggugurkan dosa, bagaikan air memadamkan api. Di balik itu diberi pahala, ditingkatkan derajat, bahkan diberi ganti yang lebih baik. Pengen sugih dengan sedekah, secara teori akal habis, tetapi secara fadilah tidak akan berkurang, justru akan ditambah-tambah, karena janji Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Bagaikan air diceduk, gayung diangkat, makanya permukaan air itu langsung rata. Jadi Allah memberi ganti secepat itu. Ganti pahala, ganti tentraman, tabungan di akhirat, atau ganti dunianya. Luas namanya, ganti itu luas. Dan kita membutuhkan ganti di semua sisi. Yang jelas, orang tidak akan mati kecuali jatah rezekinya habis. Makanya apabila kita kehabisan harta, tanda akan mati. Tapi selagi belum mati, mesti ada pengganti. Dan orang sedekah itu supaya punya program. Semisal kisahnya petani yang punya penghasilan, itu mendapatkan fasilitas guyuran hujan,
karena mendung diberitahu sirami kebun si fulan. Orang yang mendengar heran, dia punya kelebihan apa kok fasilitasnya hebat? Ketika bertanya, jawabannya setiap kali mendapatkan rezeki dibagi 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk modal usaha berikutnya, sepertiganya untuk sosial. Begitu dapat pemasukan, langsung serahkan kepada yang berhak. Setelah itu kasnya kosong. Kasnya apa? Kosong. Dengan kosong itulah nanti Allah akan memberikan ganti. Makanya kalau kasnya penuh ya nggak ada pemasukan. Kenapa? Mau diisi penuh, tapi kalau kasnya kosong langsung bagaikan air. Bila sebuah tempat sudah penuh, airnya ya nggak mau masuk, tapi ketika kosong langsung masuk. Makanya diupayakan sedekah itu dihabiskan. Kita punya jatah 1 bulan, 1 bulan. Ketika masih ada sisa itu habiskan. Misalnya suami punya gajian sepekan sekali untuk diri keluarga selama sepekan untuk makan, dan kebutuhan mendesak bensin dan sebagainya berapa, cukupi. Nah begitu. Kemudian bila masih sisa untuk sosial, serahkan habis, dompet kosong. Dari situlah nanti akan berlaku sistem air. Ketika tempat kosong, air langsung masuk. Gitu janji Allah, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Itu supaya setiap pagi. Bahkan di kitab zakat yang telah dipelajari, di sana ada malaikat yang turun setiap pagi. Berapa malaikatnya? 2. Yang satu berdoa apa? Allahumma ati munfikon kholafan, ya Allah berilah ganti kepada yang infak. Itu doanya malaikat, nggak usah khawatir. Kepada yang tidak infak didoakan apa? Allahumma ati mumsikan talafan, kepada yang infak beri kehancuran. Katanya hemat pangkal kaya atau kikir pangkal kaya itu salah. Justru yang ada adalah kikir pangkal miskin. Kikir itu pangkal miskin. Kenapa? Kalau itu ibarat memakai baju tuh semakin lama semakin mencekik, tidak berkembang dan tidak diberi ganti. Nah begitu, tidak berkembang dan tidak diberi ganti. Tapi apabila ia sedekahkan, diberi ganti dan berkembang. Kemudian contoh-contoh yang dicontohkan di sini, sedekah walaupun bentuknya bukan harta adalah menolong orang untuk naik kendaraannya, mengangkutkan barang di atas kendaraannya, kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya, langkah-langkah kaki menuju ke masjid, menuju ke tempat ilmu, termasuk menyingkirkan kotoran dari jalan, itu bisa kita jumpai sehari-hari. Bila kita punya sedekah aneka ragam, ya kita sedekah lengkap semua jenis. Bila tidak punya, yang disebutkan di atas itu bisa dimaksimalkan dan itu terjangkau semuanya bisa. Bagaimana pensarahannya yang ada di kitab, pembacaannya insyaallah bisa dibaca menyusul. Kita cukupkan, istirahat, walam suwab, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.